Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru sekalian, apa kabarnya hari ini? Saya harapkan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat belajar bersama, berbagi bersama. Nah, Bapak Ibu guru, sesuai dengan surat edaran bersama Kepala BKN dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara guru. Nah, jadi sebelumnya pada penilaian kinerja, yaitu pada SKP tahun 2023, kita masih mengerjakannya di aplikasi e-kinerja. Nah, untuk saat ini pada tahun 2024 dimulai dari bulan ini, yaitu bulan Januari, kita sebagai guru akan mengisi SKP atau penilaian kinerja melalui aplikasi PMM, di mana kita ketahui bahwa PMM itu adalah aplikasi platform Merdeka Mengajar yang sebelumnya adalah sebagai alat bantu kita dalam merancang pembelajaran, kemudian mendapatkan informasi mengenai komunitas belajar ataupun lain sebagainya. Nah, saat ini PMM telah menjadi suatu aplikasi yang akan membantu kita dalam menyusun penilaian kinerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga rencana tindak lanjut. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya silahkan Bapak Ibu menyiapkan akun Belajar ID, kemudian menyiapkan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Jadi sambil menonton video ini, semoga Bapak Ibu guru dapat langsung belajar. Baik Bapak Ibu, kita lanjut, kita masuk ke websitenya platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini saya telah masuk pada akun saya, yaitu akun Belajar ID. Nah, silakan Bapak Ibu memilih di bagian pengelolaan kinerja. Kita klik. Nah, karena sebelumnya saya telah mencoba merancang dan mengajukan draft perencanaan kinerja, maka saya di sini akan langsung menuju lanjut rencanakan kinerja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja isi dari pengelolaan kinerja guru. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita adalah terbagi dua dalam perencanaan kinerja, yaitu ada 2 semester. Semester pertama itu dimulai dari Januari hingga bulan Juni. Kemudian untuk semester selanjutnya dimulai dari bulan Juli hingga bulan Desember. Nah, jadi untuk bulan Januari itu merupakan tahapan perencanaan guru dan persetujuan atasan. Kemudian dilanjutkan dengan bulan Februari, yaitu persiapan observasi kelas. Dan yang ketiga adalah bulan Maret, periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian pada bulan April hingga Mei itu adalah pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan atau kepala sekolah. Nah, yang terakhir di bulan ke-6 yaitu bulan Juni, refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, jadi perbedaan antara e-kinerja kita yang menggunakan aplikasi e-kinerja sebelumnya dengan terintegrasi PMM adalah kita di sini sudah ditentukan bahwa pada bulan Januari itu kita mengisi perencanaan bisa melalui berdiskusi dengan atasan atau dengan kepala sekolah. Nah, itu ada batas waktunya yaitu hingga 31 Januari 2024. Nah, kemudian setelah melakukan perencanaan, maka di bulan berikutnya adalah kepala sekolah akan melakukan observasi di kelas, yaitu seperti supervisi. Kemudian pada bulan selanjutnya, yaitu pada periode observasi kelas dan dilanjutkan dengan diskusi tindak lanjut. Nah, bisa saja nanti kepala sekolah akan menggunakan metode coaching, konseling, ataupun dengan metode mentoring. Kemudian pada bulan April hingga Mei, disinilah kita akan melakukan tindak lanjut dengan pemantauan atasan. Nah, yang terakhir itu adalah refleksi. Kemudian penilaian dan penentuan predikat kinerja guru, yaitu ada 4 kategori Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu ya dari bagian perencanaan kinerja. Nah, untuk pertama itu adalah praktik pembelajaran. Nah, indikator dari praktik pembelajaran bisa kita lihat di sini. Nah,
bisa kita lihat juga nih ada tampilkan indikator yang lain. Jadi sekitar ada 8 indikator. Nah, untuk menentukan salah satu indikator yang akan kita ambil, nah jadi Bapak Ibu untuk indikatornya itu kita hanya pilih satu saja. Nah, bagaimanakah cara kita menentukan? Yaitu melalui rapor pendidikan dari sekolah ataupun satuan pendidik versi terakhir yaitu tahun 2023. Nah, untuk mudahnya kita langsung saja klik Bapak Ibu di sini di link rapor pendidikan satuan pendidikan. Nah, di sini kita lihat ya. Sudah ada ringkasan ataupun kesimpulan dari apa saja rekomendasi yang akan kita ambil dalam menentukan indikator perencanaan kinerja. Yaitu jika kita lihat ini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada yang kategori kurang, cukup, dan baik. Nah, di kategori kurang ini berarti inilah yang akan menjadi prioritas utama kita. Nah, di sini terlihat bahwa pada dimensi 1.3 yaitu metode pembelajaran, di sini direkomendasikan bahwa kita dapat memilih indikator metode pembelajaran untuk penilaian kinerja. Nah, kemudian ada cukup. Nah, cukup ini di bagian manajemen kelas. Nah, di sini bisa dipilih untuk indikator perencanaan kinerja. Nah, jadi jika kita lihat rekomendasi itu yang kurang adalah di metode pembelajaran. Bisa kita pilih metode pembelajaran sebagai salah satu indikator dalam perencanaan kinerja. Kita klik saya mengerti, kemudian kita kembali lagi ke pilihan indikator. Nah, di sini ada 3 pilihan yaitu ada aktivitas interaktif, kemudian ada instruksi pembelajaran, dan ada instruksi yang adaptif. Nah, jika Bapak Ibu mengalami kebingungan ataupun mengalami kegalauan, boleh berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, untuk saat ini saya memilih di aktivitas interaktif. Kemudian kita klik, kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini menjadi perhatian kita, yaitu berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607/B.1/HK.03/2023. Ada 3 hal penting yang kita perhatikan. Yang pertama, kita diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Kemudian yang kedua, jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan atau kepala sekolah. Nah, jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Nah, yang ketiga, pilihan rencana hasil kerja atau RHK memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, jadi RHK ini akan diberikan pilihan. Nah, di sini kenapa total poin saya 36? Karena sebelumnya saya telah akan mengajukan draft perencanaan saya. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ada beberapa pilihan. Nah, itu ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan ada 16. Nah, ada 16 pilihan dan tiap pilihan itu memiliki poin yang berbeda. Nah, sebagai contoh nih, jika kita mau meningkatkan proses pembelajaran kita di kelas, maka kita bisa memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, jadi di sini kita boleh menjadi peserta dalam suatu seminar atau lokakarya dalam meningkatkan proses pembelajaran. Nah, kita klik saja Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita akan diminta apa saja bukti dukungnya. Nah, bukti dukungnya adalah berupa sertifikat. Kemudian dalam satu semester itu kira-kira mau berapa kita target kuantitas. Nah, misalnya satu kegiatan ya, karena tadi sebelumnya adalah 4 poin, maka dikali 1, maka target per semester itu adalah 4 poin Bapak Ibu. Tapi kalau kita pilih 2 kegiatan, maka jadinya adalah 4 dikali 2, maka poinnya menjadi 8. Nah, begitu juga dengan RHK selanjutnya. Nah, jika Bapak Ibu telah menjadi NSBPB atau narasumber berbagi praktik baik yang melalui seleksi, maka Bapak Ibu itu dapat
melaksanakan perannya sebagai NSBPB. Nah, berapakah poinnya? Yaitu ada 8 poin Bapak Ibu. Nah, jadi dari 8 poin ini kita bisa memenuhinya. Nah, karena target kita inginnya 2, maka 8 dikali 2 itu adalah 16. Nah, kemudian selanjutnya jadi Bapak Ibu guru silakan menambahkan setiap RHK itu. Jadi kita lihat nanti progresnya itu di sini. Nah, di sini progresnya, kalau misalnya poinnya itu masih kurang, maka akan diberitahukan di sini Bapak Ibu. Contoh ya, kalau misalnya saya hapus gitu. Nah, saya hapus nih. Nah, tertulislah kurang 4 poin. Nanti silakan Bapak Ibu tambahkan 4 poin lagi atau lebih boleh Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhannya. Atau sesuai juga nih dengan diskusi bersama kepala sekolah. Nah, kita simpan draft terlebih dahulu boleh. Nah, jika kita ingin lanjutkan, boleh kita langsung lanjutkan rencana kinerja. Tadi praktik kinerja sudah ya, maka kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, ini dia. Tadi ke pengembangan kompetensi, kemudian kita lanjut ke tugas tambahan. Nah, di sini katakan kurang poin nih, maka kita tambah poin. Nah, kira-kira kita tambah poin tadi masih ada kurang 4 ya Bapak Ibu ya, maka kita pilih. Kita pilih ini sebagai partisipan, kemudian sudah kita lanjutkan ke tugas tambahan. Oke, berarti sudah memenuhi 32 poin. Nah, tugas tambahan ini sifatnya adalah opsional. Nah, jadi sesuai dengan peraturan Perdirjen itu tentang tugas tambahan ya. Bapak Ibu, di sini ada beberapa tugas tambahan yang masuk menjadi RHK atau rencana hasil kerja. Bapak Ibu bisa memilih nih sesuai dengan SK yang telah dibentuk oleh sekolah. Entah itu Bapak Ibu guru sebagai wali kelas, sebagai wakil kepala satuan pendidikan, ataupun sebagai bendahara pun mendapatkan poin menjadi tugas tambahan. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Nanti file tentang tugas tambahan ini akan saya share ya Bapak Ibu di bagian deskripsi. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi bukti dukungnya itu adalah laporan ya Bapak Ibu, kemudian disertai dengan surat keputusan atau surat tugas. Nah, jadi sini target kuantitasnya 1 kegiatan, kemudian target waktunya adalah per semester. Maka kita lanjut ke perilaku kerja. Kemudian ya, perilaku kerja ini beracuan atau mengacu pada berakhlak Bapak Ibu, yaitu perilaku kinerja di manajemen ASN, yaitu ada 7 Bapak Ibu. Ada 7, yaitu dimulai dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel. Nah, ini dia, kompeten, harmonis, hingga sampai ke kolaboratif. Nah, jadi ada 7 perilaku kerja yang akan kita penuhi sebagai pengajuan perilaku kinerja kita. Oke, nah ini ada berorientasi pelayanan, silakan pilih. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang kita tujuan kita begitu. Apakah memenuhi kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Ada perwujudan perilaku seperti apa yang kita inginkan. Misalnya, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Nah, jadi ini sesuaikan saja dengan kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan murid di kelas, gitu Bapak Ibu. Nah, jika telah selesai, maka silakan lanjut ke rangkuman. Nah, kalau sudah selesai di rangkuman, maka Bapak Ibu telah siap untuk melanjutkan ajuan penilaian kinerja begitu. Sudah semudah itu sih Bapak Ibu dalam kita mengajukan kinerja kita atau perencanaan kinerja kita dengan atasan atau kepala sekolah. Nah, jadi ada tambahan saran bagi saya, yaitu dalam perencanaan kinerja guru atau pengelolaan kinerja guru, kita itu bisa melakukan diskusi dulu terlebih dahulu dengan kepala sekolah atau atasan. Nah, atau bisa juga kita bersama-sama bermusyawarah atau berdiskusi bersama rekan sejawat. Jadi nanti dalam penentuan rencana hasil kerja itu kita tidak lari dari jalur atau batasan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti untuk video selanjutnya kita bisa menambahkan gitu bagaimana kepala sekolah meng-ACC atau menerima
rancangan perencanaan kinerja guru. Oke, begitu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat video saya tentang bagaimana mengajukan perencanaan kinerja guru terhadap kepala sekolah atasan. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.